Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kalian diberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan pastinya disukseskan oleh Allah dunia dan akhiratnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Di pertemuan kali ini aku akan membacakan cerita yang sangat menarik, yang pastinya penuh pelajaran bagi kita semua. Kalian pernah dengarkan nama Abdul Muthalib? Ya, dia adalah kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah kalian tahu, di balik nama besarnya itu ada cerita seru tentang bagaimana beliau menjadi pelindung Ka'bah dan menjaga tradisi suci di Mekah. Kalian bayangin saja, hidup di Jazirah Arab, di tengah gurun pasir gersang dan panas. Dan sebelum ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kok bisa ya Abdul Muthalib menjadi sosok yang sangat dihormati? Di balik semua itu ada peristiwa besar yang bikin kisahnya sangat luar biasa. Penasaran kan? Jadi ambillah posisi yang nyaman, siapkan hati, dan mari kita mulai perjalanan ke masa lampau yang penuh hikmah ini. Jangan lupa stay tune sampai habis, karena ada banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Namun sebelum lanjut, seperti biasa, dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Bismillah, kita mulai ceritanya. Sebelum beliau dikenal sebagai Abdul Muthalib, nama aslinya adalah Syaibah. Nama ini memiliki arti rambut putih, karena konon sejak kecil ia memiliki sehelai uban di rambutnya. Syaibah lahir di Yatsrib, atau yang sekarang kita kenal sebagai Madinah. Ibunya adalah Salma binti Amr, adalah seorang perempuan dari suku Khazraj yang terkenal. Sementara ayahnya Hashim bin Abdul Manaf adalah tokoh terkemuka di Mekah yang memegang tanggung jawab besar sebagai pemimpin Bani Hashim dan penjaga Ka'bah. Sayangnya, sang ayah yaitu Hashim meninggal dunia ketika ia masih dalam kandungan. Akibatnya, Syaibah tumbuh besar di Madinah bersama ibunya. Nah, meskipun hidup dengan sederhana, Syaibah itu anak yang punya cahaya kebaikan dalam dirinya. Pokoknya kalian pasti bisa ngerasain aura spesialnya, karena Syaibah ini adalah pewaris darah kebangsaan Quraisy, meskipun jauh dari Mekah kala itu. Nah, titik balik hidupnya terjadi ketika pamannya, yaitu Al-Muthalib bin Abdul Manaf, mendengar kabar tentang keponakannya yang tinggal di Madinah. Al-Muthalib tahu bahwa Syaibah adalah pewaris nama besar Bani Hashim. Ia pun memutuskan untuk membawa Syaibah kembali ke Mekah agar dapat melanjutkan garis keturunan keluarganya dan tanggung jawab besar mereka. Sesampainya Al-Muthalib ini di Madinah, dia pun jalan menuju tempat Syaibah tinggal. Dan di depan matanya, dia melihat seorang anak kecil yang wajahnya itu mirip banget sama ayahnya yaitu Hashim, yang tidak lain adalah saudara Al-Muthalib. Bisa kalian bayangkan gak gimana perasaannya? Al-Muthalib pada waktu itu langsung melangkah mendekati Syaibah. Dia memeluk anak kecil itu dengan erat-erat, seperti gak mau ngelepasin. Air mata Al-Muthalib pun mengalir di pipinya. Dan Syaibah yang awalnya bingung, akhirnya ikut menangis dalam pelukan pamannya. Momen itu teman-teman adalah pertemuan dua hati yang sudah lama dirindukan. Lalu Al-Muthalib meminta izin kepada Salma binti Amr
untuk membawa Syaibah ke Mekah. Salma pun berkata, "Tidak, aku tidak akan membiarkannya pergi. Dia buah hatiku satu-satunya. Wajahnya lah yang senantiasa mengingatkan aku akan wajah ayahnya." "Aku juga menyayangi Hashim," jawab Abdul Muthalib. "Bukan cuma aku, tetapi penduduk kota Mekah juga menyayanginya. Mereka pasti akan senang sekali menyambut kedatangan putra Hashim." Begitu melihat wajah anak ini, rasa sayangku timbul kepadanya. Seolah-olah aku melihat Hashim hidup kembali dan berdiri di hadapanku. "Izinkan aku membawanya pergi. Sesungguhnya Mekah adalah kerajaan ayahnya, dan Mekah adalah tanah suci yang dicintai oleh seluruh bangsa Arab. Biarkan putramu pergi ke Mekah dan melanjutkan pemerintahan ayahnya." Salma pun memandang Syaibah dengan mata berkaca-kaca. Hatinya ingin agar putra satu-satunya itu tetap tinggal di sisinya. Namun dia tahu masa depan Syaibah bukanlah di Yathrib, melainkan di kota suci Mekah. Akhirnya Salma pun mengangguk. "Baiklah, kuizinkan ia pergi." Muthalib merasa lega banget, karena dia pada akhirnya bisa membawa pulang Syaibah ke Mekah, ke rumah yang seharusnya jadi tempatnya tumbuh besar. Bayangkan saja teman-teman sekalian, Syaibah kecil yang sederhana, tinggal di Madinah, tiba-tiba dijemput oleh pamannya yang penuh wibawa untuk dibawa ke kota suci Mekah. Dalam perjalanannya menuju ke Mekah, Syaibah menunggangi unta bersama pamannya. Ketika mereka tiba di Mekah, orang-orang melihatnya bingung dan bertanya, "Siapakah anak ini?" Karena Syaibah terlihat sangat berbeda dan sangat-sangat sederhana, orang-orang menyangka bahwa ia adalah budak Al-Muthalib. Dan sejak saat itu, Syaibah mendapatkan julukan Abdul Muthalib, yang secara harfiah berarti budaknya Al-Muthalib. Meskipun julukan ini sebenarnya keliru, nama tersebut justru melekat erat hingga akhir hayatnya. Namun jangan salah paham ya teman-teman, meskipun namanya berarti budak, Abdul Muthalib bukan orang sembarangan. Ia tumbuh menjadi sosok yang sangat dihormati di Mekah dan di seluruh jazirah Arab. Menariknya, Abdul Muthalib tidak pernah merasa keberatan dengan nama tersebut. Ia menerima julukan itu dengan penuh kerendahan hati. Mungkin ini adalah salah satu pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari kisah beliau, bahwa kehormatan seseorang tidak tergantung pada nama atau gelarnya, tetapi pada akhlak dan tindakannya. Jadi teman-teman sekalian, itulah bagaimana Syaibah, seorang anak yang lahir yatim di Madinah, menjadi Abdul Muthalib, seorang pemimpin besar yang dikenang sepanjang masa. Dan dari kisah ini kita juga belajar bahwa terkadang julukan atau anggapan orang lain bukanlah hal yang penting. Yang utama adalah bagaimana kita menjalani hidup dengan nilai-nilai yang baik dan benar. Sekarang kita lanjut ke kisah berikutnya, yaitu bagaimana Abdul Muthalib. Akhirnya Abdul Muthalib mendapatkan kehormatan besar untuk mengurus Ka'bah. Jadi setelah pamannya yaitu Al-Muthalib meninggal dunia, tanggung jawab sebagai pemimpin Bani Hashim jatuh kepada Abdul Muthalib. Tapi jangan bayangkan itu terjadi begitu saja. Karena Abdul Muthalib harus membuktikan dirinya sebagai sosok yang pantas dan layak untuk dihormati. Awalnya, sebagian besar orang Quraisy merasa ragu. Mereka pun bertanya-tanya, apakah Abdul Muthalib yang tumbuh tanpa ayah di Madinah bisa melanjutkan warisan besar keluarganya. Namun waktu membuktikan bahwa ia, Abdul Muthalib, memiliki kepemimpinan yang alami
yang membuat orang-orang mulai hormat kepadanya. Abdul Muthalib dikenal sebagai pribadi yang bijaksana, tegas, dan sangat menjaga kehormatan Ka'bah sebagai pusat ibadah orang-orang Arab kala itu. Tapi teman-teman sekalian, tugas mengurus Ka'bah ini bukanlah hanya soal tanggung jawab simbolis. Sebagai pemimpin, Abdul Muthalib juga bertanggung jawab atas pelayanan kepada para peziarah, termasuk menyediakan air dan makanan bagi mereka yang datang dari berbagai penjuru. Itu adalah tugas besar, apalagi Mekah adalah daerah yang kering dan tandus, jadi menyediakan air itu tidak mudah. Dan disinilah Abdul Muthalib mulai menunjukkan kebijaksanaannya. Ia pun berhasil mengatur pembagian sumber daya dengan adil dan memastikan semua orang yang datang ke Ka'bah merasa diterima dan dihormati. Kehadirannya sebagai pemimpin bukan hanya memberi rasa aman, tapi juga membuat tradisi ibadah di Ka'bah semakin kuat. Satu hal lagi yang membuat Abdul Muthalib semakin dihormati adalah wibawanya. Orang-orang Quraisy sering melihat bagaimana Abdul Muthalib membawa diri dengan penuh keyakinan, tetapi tetap rendah hati. Ia juga dikenal sebagai seseorang yang memegang janji dan selalu adil dalam mengambil keputusan. Bahkan ada cerita bahwa beberapa suku yang tadinya berselisih akhirnya berdamai karena kebijakan Abdul Muthalib. Jadi teman-teman, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa kepemimpinan itu bukan tentang posisi atau gelar, tapi tentang kemampuan untuk memberikan manfaat dan menjaga amanah. Abdul Muthalib membuktikan bahwa dengan ketulusan dan kerja keras, seseorang bisa mendapatkan penghormatan, bahkan dari orang-orang yang awalnya meragukannya. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, ini dia salah satu kisah paling terkenal dari Abdul Muthalib, yaitu peristiwa penggalian kembali sumur Zamzam. Jadi begini ceritanya. Saat itu, sumur Zamzam sudah lama terlupakan dan tertimbun tanah. Banyak orang Quraisy yang bahkan tidak tahu bahwa sumur itu pernah ada. Namun, Abdul Muthalib mendapat petunjuk melalui sebuah mimpi. Dan dalam mimpinya itu, ia diberitahu untuk menggali sebuah sumur. Awalnya, ia tidak tahu sumur apa yang dimaksud. Tetapi, setelah mimpi itu terulang beberapa kali, Abdul Muthalib akhirnya yakin bahwa ia harus menggali sumur Zamzam, yang dulunya merupakan sumber air penting bagi penduduk Mekah. Bayangkan teman-teman, menggali sumur di tengah kota Mekah yang tandus dan panas tentu bukan pekerjaan yang mudah. Apalagi tidak semua orang Quraisy setuju dengan ide Abdul Muthalib. Mereka bahkan sempat mencemoohnya karena menganggap itu hanya khayalan belaka. Akan tetapi, Abdul Muthalib tetap teguh pada pendiriannya. Bersama putranya yang saat itu adalah Al-Harits, Abdul Muthalib mulai menggali di lokasi yang ia yakini sebagai tempat sumur Zamzam. Orang-orang Quraisy pada waktu itu melihat mereka bekerja di bawah terik matahari, tapi tidak banyak yang mau membantu. Bayangkan saja perjuangan mereka, hanya 2 orang yang menggali tanah keras dengan alat seadanya. Dan setelah berhari-hari menggali, akhirnya mereka menemukan batu besar. Dan saat batu besar itu digeser, muncullah mata air yang memancar deras. Air itu adalah air Zamzam, yang kemudian menjadi berkah besar bagi penduduk Mekah. Ketika sumur Zamzam ditemukan,
orang-orang Quraisy yang tadinya meragukan Abdul Muthalib langsung berubah pikiran. Mereka pun ingin ikut andil untuk memiliki sumur tersebut. Akan tetapi Abdul Muthalib dengan tegas menolak. Ia mengatakan bahwa sumur itu adalah amanah yang diberikan Allah kepadanya. Namun, untuk menghindari perselisihan besar, Abdul Muthalib mengajak para pemimpin Quraisy untuk mencari penyelesaian melalui seorang hakim. Dan dalam proses tersebut, semua akhirnya sepakat bahwa Abdul Muthalib adalah orang yang paling berhak mengurus sumur Zam-Zam. Ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin yang dihormati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga menyebutkan keutamaan air Zam-Zam dalam hadis. Sebaik-baik air di muka bumi adalah air Zam-Zam. Di dalamnya terdapat makanan yang mengenyangkan dan obat yang menyembuhkan. Hadis riwayat Muslim. لأذبحك بين إساف ونائم إنه النذر يا بني وسوف أفي بنذري والله. Teman-teman sekalian, ini adalah salah satu cerita yang paling mengharukan dalam perjalanan hidup Abdul Muthalib, yaitu saat ia hampir kehilangan putranya yang tercinta, yaitu Abdullah. Abdullah adalah ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begini ceritanya. Abdul Muthalib pernah bernazar kepada Allah bahwa jika ia diberi 10 orang anak laki-laki yang tumbuh besar dan mampu membantunya, ia akan mengorbankan salah satu dari mereka sebagai bentuk rasa syukur. Waktu pun berlalu. Allah Ta'ala mengabulkan doa Abdul Muthalib. Ia dikaruniai 10 anak laki-laki yang gagah dan berbakti. Ketika semua anak laki-lakinya telah dewasa, Abdul Muthalib teringat akan nazarnya. Karena ia adalah orang yang sangat memegang teguh janji, ia pun bersiap untuk melaksanakan nazar tersebut. Meskipun itu berarti mengorbankan salah satu anaknya. Akhirnya, Abdul Muthalib memutuskan untuk melakukan undian. Nama dari setiap anaknya dituliskan di atas anak panah, lalu diundi. Bayangkan saja betapa tegangnya suasana saat itu. Anak-anak Abdul Muthalib berdiri, menunggu nama siapa yang akan keluar. Ketika hasil undian keluar, nama Abdullah, anak bungsu Abdul Muthalib yang tampan dan sangat dicintainya, terpilih. Abdul Muthalib merasa sangat berat, tetapi ia tetap bertekad untuk menunaikan nadarnya. Ia pun membawa Abdullah ke tempat penyembelihan, sementara keluarganya menangis dan memohon agar ia membatalkan niatnya. اذبحني يا أبي واترك أخي عبد الله بل اذبحني أنا يا أبي فلقد عقبت. Namun, orang-orang Quraisy yang menyaksikan hal itu tidak tinggal diam. Mereka merasa bahwa tindakan seperti itu terlalu berat. Bahkan, meskipun itu adalah nadar. Maka mereka menyarankan agar Abdul Muthalib mencari alternatif. Yang akhirnya, salah seorang pemuka Quraisy menyarankan agar Abdul Muthalib pergi menemui seorang ahli spiritual untuk mencari solusi tersebut. نذهب إلى عرافة الحجاز علنا نرى لنا مخرجا فإن لم يكن ثمة مخرج. Ahli spiritual tersebut memberikan saran agar undian dilakukan antara Abdullah dan 10 ekor unta. Jika hasilnya tetap nama Abdullah, maka jumlah unta harus ditambah 10 lagi. Dan undian diulang hingga nama Abdullah tidak keluar. Abdul Muthalib pun setuju dengan saran ini. Undian pun dilakukan. Dan awalnya nama Abdullah terus keluar.
Abdul Muthalib terus menambah jumlah unta sesuai saran tersebut. Pada akhirnya, ketika jumlah unta telah mencapai 100 ekor, hasil undian menunjukkan nama unta yang keluar. Dan betapa leganya Abdul Muthalib dan seluruh keluarganya saat itu. Abdullah akhirnya selamat, dan Abdul Muthalib menyembelih 100 ekor unta sebagai gantinya. Peristiwa ini menjadi salah satu kisah yang selalu diingat oleh bangsa Arab. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aku adalah anak keturunan 2 orang yang disembelih." Hadis riwayat Tirmidzi. Yang dimaksud Rasulullah adalah Nabi Ismail alaihi salam, yaitu nenek moyang beliau, dan Abdullah ayah beliau. Kisah ini menunjukkan betapa besarnya tekad Abdul Muthalib dalam menepati nadar, sekaligus menunjukkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ini adalah kisah yang benar-benar luar biasa. Bayangkan saja, ada seorang gubernur di Yaman yang bernama Abraha, yang punya rencana nekat, yaitu menghancurkan Ka'bah. Jadi begini ceritanya, Abraha adalah seorang pemimpin yang sangat ambisius. Ia ingin membuat tempat ibadah di Yaman menjadi pusat perhatian, menggantikan Ka'bah di Mekah. Aku tidak habis pikir, mengapa setiap tahun seluruh bangsa Arab datang ke tanah Mekah, seru Abraha kepada para menterinya. Apakah Paduka tahu, di sana ada sebuah bangunan bernama Ka'bah. Bangunan tua itu begitu disucikan oleh penduduk Jazirah Arab, sehingga mereka tidak dapat berpaling darinya. Kesanalah mereka pergi beribadah menyembah para dewa sepanjang tahun. Jawab salah seorang menteri. Apa istimewanya bangunan tua yang terbuat dari batu kasar itu? Aku ingin negeri kita Yaman mempunyai sebuah rumah suci yang akan membuat bangunan tua di Mekah itu menjadi tidak berarti lagi dan dilupakan orang. Buatlah sebuah gereja yang sangat indah, hiasi dengan perlengkapan paling mewah yang kita miliki. Gerbang emas, jendela perak, lantai pualam yang berkilau. Semuanya, kerahkan seluruh ahli bangunan. Aku ingin gereja itu selesai dalam waktu singkat. Lalu, Abraha mulai membangun sebuah gereja megah yang bernama Al-Qulais dan mengundang seluruh suku Arab untuk datang ke sana. Akan tetapi, rencana Abraha ini tidak berjalan mulus karena orang-orang Arab sangat mencintai Ka'bah sebagai rumah ibadah leluhur mereka, sehingga mereka tetap berziarah ke Mekah. Hal ini membuat Abraha merasa sangat kesal. Kekesalannya memuncak ketika ada seorang Arab yang sengaja merusak gereja megahnya. Tindakan itu dianggap sebagai penghinaan besar oleh Abraha. Karena itu, ia memutuskan untuk menyerang Mekah dan menghancurkan Ka'bah agar orang-orang tidak lagi berziarah ke sana. Bayangkan teman-teman, betapa besarnya keangkuhan Abraha ini. Abraha pun mempersiapkan pasukan besar, lengkap dengan gajah-gajah perang. Itu adalah hal yang sangat mengerikan bagi penduduk Arab kala itu, karena gajah adalah binatang besar yang jarang mereka temui. Pasukan ini dikenal sebagai pasukan gajah. Ketika mendengar kabar bahwa pasukan Abraha sedang menuju ke Mekah, penduduk Mekah mulai merasa ketakutan. Dan sebagai pemimpin, Abdul Muthalib tidak langsung melawan dengan kekerasan. Ia tahu bahwa Ka'bah adalah rumah Allah dan Allah sendiri yang akan menjaganya. Abdul Muthalib pun memerintahkan penduduknya untuk mengungsi ke pegunungan
demi menghindari bahaya. Namun sebelum itu, Abdul Muthalib melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia mendatangi Abrahah untuk meminta unta-untanya yang telah dirampas oleh pasukan Abrahah tersebut. Melihat keberanian Abdul Muthalib, Abrahah merasa heran. Ia pun bertanya, "Mengapa engkau lebih peduli kepada untamu daripada Ka'bah yang akan aku hancurkan?" Dan dengan tenang, Abdul Muthalib menjawab, "Aku adalah pemilik unta-unta itu, dan aku bertanggung jawab atas unta-unta tersebut. Adapun Ka'bah, itu adalah milik Allah. Dia yang akan menjaganya." Kata-kata ini menunjukkan betapa besar keimanan Abdul Muthalib kepada Allah. Di hatinya ada keyakinan yang sangat kuat bahwa Allah itu Maha Mulia, Maha Agung, dan Maha Kuasa. Padahal waktu itu, di sekitar Ka'bah ada lebih dari 300 berhala. Tapi coba tebak, dia tidak pernah sekalipun meminta bantuan kepada patung-patung itu. Tidak pada Hubal, tidak pada Lata, dan tidak pada Uzza. Meski mereka begitu dekat dengan Ka'bah, Abdul Muthalib sama sekali tidak mau menyembah atau berharap kepada mereka. Dia hanya memohon kepada Allah Ta'ala dengan penuh keyakinan dan kerendahan hati. Doanya pun sederhana tapi penuh makna. "Ya Tuhan, tiap orang mempertahankan rumahnya. Oleh karena itu, pertahankanlah rumahmu." Dan lihat apa yang terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa itu dengan cara yang luar biasa. Ketika pasukan Abrahah mendekati pintu gerbang Mekah, gajah utama yang dipakai buat memimpin pasukan, gajah ini yang paling kuat. Pokoknya jadi andalan mereka. Tiba-tiba berhenti, dan gajah itu benar-benar tidak mau maju. Mereka pun udah mencoba dengan segala cara, dengan dicambuk, ditarik, diteriakin, biar jalan ke arah Ka'bah. Akan tetapi, gajahnya tetap tidak mau bergerak sama sekali. Dan anehnya teman-teman sekalian, waktu gajah diarahkan ke arah lain, misalnya lah balik lagi atau ke samping, dia malah mau jalan. Tetapi begitu dipaksa ke arah Ka'bah, dia langsung berhenti lagi. Dan benar saja, tidak lama setelah itu, tiba-tiba langit berubah. Pasukan burung ababil mulai mengitari pasukan Abrahah dan melemparkan kerikil panas ke pasukan Abrahah. Dan mereka langsung tumbang satu persatu. Dalam Al-Quran Surat Al-Fil, Allah juga menceritakan tentang hal ini. Allah mengirim burung-burung kecil yang membawa batu dari tanah yang terbakar. Burung-burung itu menyerang pasukan Abrahah, dan setiap batu yang dijatuhkan menyebabkan luka parah. Pasukan yang besar dan menakutkan itu hancur lebur dengan seketika, dan Abrahah sendiri meninggal dalam keadaan menyedihkan. Peristiwa ini dikenal sebagai Tahun Gajah, dan tahun itu pula menjadi tahun kelahiran Rasulullah SAW. Dan dalam hadis disebutkan, tidak ada pemimpin yang berusaha menghancurkan rumah ini, Ka'bah, kecuali Allah akan menghancurkannya bersama pasukannya. Hadis riwayat Bukhari. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan manusia sebesar apapun itu tidak akan pernah bisa mengalahkan kekuasaan Allah Ta'ala. Allah menjaga rumahnya dengan cara yang tidak pernah terbayangkan oleh manusia. Jadi teman-teman sekalian, itulah kisah Abdul Muthalib, seorang tokoh yang tidak hanya menjadi pemimpin besar Quraisy, tetapi juga memainkan peran penting dalam sejarah Islam. Dari asal-usul penamaannya, perjuangannya, menggali sumur Zam-Zam, hingga keberaniannya menghadapi ancaman besar dari pasukan Abrahah. Semua menunjukkan betapa luar biasanya beliau ini, yaitu Abdul Muthalib.
Kisah hidup Abdul Muthalib penuh dengan pelajaran tentang kepemimpinan, keteguhan hati, dan keimanan kepada Allah Ta'ala. Meski hidup di zaman sebelum Islam, beliau memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran Islam, seperti menjaga amanah, menepati janji, dan berserah diri kepada Allah Ta'ala. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau ada bagian yang kalian suka atau kalian ingin tambahkan, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, dan sampai jumpa di kisah berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.